teman-teman, selamat datang di Binarta Aftermarket. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu instrumen investasi yang jarang banget investor ketahui, yaitu single stock future atau yang bisa kita sebut SSF. Nah, supaya teman-teman makin paham nih, sudah hadir di sini bersama saya Deninda Ekananda sebagai host, dan di sebelah saya Kak Catherine, dealer SSF Binarta Sekuritas. Hai Kak Catherine. Hai Dea, hai teman-teman semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kali ini kita bisa membahas SSF dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga teman-teman dapat lebih mudah mengenal instrumen ini. Oke, sebelum masuk lebih jauh, mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih single stock future itu, Kak Catherine, boleh dijelaskan? Nah, jadi teman-teman, kalau dijelaskan secara sederhana, SSF ini merupakan kontrak atau suatu saham yang penyelesaiannya dilakukan di masa yang akan datang dengan harga yang sudah disepakati saat ini. Jadi, investor tidak langsung membeli sahamnya, melainkan melakukan transaksi kontrak berdasarkan pergerakan harga saham tersebut. Oke, biar teman-teman makin paham nih, sebenarnya apa yang membedakan antara saham biasa dengan SSF ini? Nah, kalau dilihat dari mekanismenya, ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Yang pertama adalah modal transaksi. Kalau di saham reguler, investor perlu menyediakan modal 100% dari harga saham tersebut. Sedangkan di SSF, investor cukup menyediakan sekitar 10% dari harga saham di reguler. Sehingga penggunaan modalnya menjadi lebih efisien. Lalu dari satuan transaksinya juga berbeda. Kalau di saham menggunakan satuan lot, sedangkan di SSF menggunakan satuan kontrak. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bingung, kalau di saham biasa harganya turun itu rugi, tapi SSF ini sebaliknya. Itu gimana sih Kak mekanismenya? Betul banget nih Dey, di SSF investor nggak cuma memiliki peluang saat harga saham lagi naik, tapi juga memiliki peluang saat harga saham lagi turun. Caranya, jika kita memperkirakan harga saham akan turun, kita bisa mengambil posisi short terlebih dahulu. Jika prediksi tersebut benar, selisih harga tersebut menjadi potensi keuntungan. Begitu juga sebaliknya. Jika investor memprediksikan harga saham akan naik, kita bisa mengambil posisi long. Jadi SSF memberikan peluang transaksi baik saat harga saham naik maupun saat harga saham turun. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi selain modal, apalagi sih yang ngebedain Kak? Nah, ada beberapa hal lagi nih. Pada saham, keuntungan baru terrealisasikan ketika saham dijual. Selain itu, saham tidak memiliki masa berlaku, sedangkan kontrak SSF memiliki jatuh tempo, yaitu terdiri dari 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Dari sisi penyelesaian transaksinya juga berbeda. Saham diselesaikan dengan perpindahan efek, sedangkan SSF menggunakan cash settlement T+1. Fee transaksinya juga murah loh, yaitu 1.000 per kontrak. Nah, tadi kan Kak Catherine sempat menyebut kontrak. Jadi nggak semua saham dong diperdagangkan di SSF ini? Nah, betul banget nih. Saat ini hanya beberapa saham yang menjadi underlying kontrak di SSF ini, diantaranya Astra, BCA, BRI, dan lain-lain. Saham-saham tersebut dipilih karena memiliki fundamental yang baik serta likuiditas transaksi yang tinggi, sehingga lebih aktif diperdagangkan. Oke, kalau kita ngelihat kode ASI X4 atau BBRI X4 itu sebenarnya artinya apa ya? Sebenarnya cukup mudah. Kode kontrak SSF terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kode saham, misalnya ASII yang menunjukkan saham PT Astra International Tbk. Setelah itu ada huruf yang menunjukkan bulan jatuh tempo kontrak. Nah, setiap bulan memiliki kode huruf yang ditetapkan, misalnya F untuk Januari, G untuk Februari, dan seterusnya juga. Bagian terakhir adalah angka di mana menunjukkan tahun jatuh tempo kontrak. Misalnya angka 4 berarti tahun 2024 dan angka 5 berarti tahun 2025. Jadi jika kita melihat kode ASIIX4 artinya kontrak single stock future dengan underlying saham ASI yang akan jatuh tempo pada bulan November 2024. Setelah tahu produknya nih, investor pasti perlu dong ketahuin resiko-resikonya. Apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan? Nah, sama seperti instrumen investasi lainnya, SSF ini juga memiliki resiko. Yang pertama yaitu resiko pergerakan harga. Ketika prediksi investor tidak sesuai dengan arah pasar sehingga menimbulkan kerugian. Yang kedua adalah resiko margin. Karena transaksi SSF menggunakan margin, apabila nilai margin turun di bawah ketentuan,
investor akan menerima margin call sehingga perlu menambah dana atau menutup posisinya. Selain itu juga ada resiko volatilitas, terutama ketika terjadi sentimen besar yang menyebabkan harga saham bergerak sangat cepat. Karena itu, investor perlu memiliki manajemen risiko yang baik sebelum bertransaksi. Oke, berarti memang harus benar-benar dipahami produknya, bukan sekedar mencari keuntungan aja. Dengar-dengar Bina Arta ini salah satu pionir di perdagangan derivatif saham. Bisa ceritakan sedikit, Kak? Iya betul, Bina Arta Sekuritas merupakan salah satu pionir anggota bursa derivatif yang telah memperoleh izin untuk menyediakan layanan transaksi SSF di Indonesia. Saat ini nasabah Binarta dapat bertransaksi di 10 kontrak single stock future yang mengacu pada saham-saham pilihan dengan likuiditas yang baik. Nah, kalau teman-teman mau mulai nih, gimana sih caranya buat daftar di Bina Arta Sekuritas? Caranya cukup mudah deh. Yang pertama, teman-teman perlu memiliki rekening efek di Binarta Sekuritas. Setelah proses pembukaan rekening selesai, teman-teman akan memperoleh username dan password untuk login ke aplikasi NeoBovis. Di aplikasi tersebut, teman-teman dapat mengakses perdagangan single stock future dan bertransaksi setelah akun derivatif aktif serta dana margin tersedia. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Kak Catherine atas penjelasan hari ini. Semoga penjelasan hari ini bisa menambah wawasan teman-teman mengenai single stock future. Jangan lupa subscribe dan follow akun sosial media Binarta Sekuritas. Sampai jumpa di Binarta Aftermarket selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke.